Kelihatannya PKS kapok mengusung Anies Baswedan. Ya, setelah kekalahan Pilpres kali ini, PKS tidak akan mengusung Anies Baswedan di dalam Pilkada DKI Jakarta. PKS menolak Anies dengan cara halus. Kami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Tokoh nasional itu gitu mungkin ya. ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Jelas sekali PKS akan mengusung kadernya sendiri setelah adanya kekalahan Anies Baswedan di dalam Pilpres kali ini. Apes, PKS sudah tidak mau mendukung Anies Baswedan. Sementara Nasdem merestui pencalonan Anies di Pilkada DKI 2024 ini. Ya, Surya Paloh merestui Anies jika mau maju Pilgub DKI. Berbeda dengan PKS yang akan mengusung kadernya sendiri. Ini kan namanya mengerucut. Ya pastilah Ahmad Sahroni. Sahroni sebagai kader sendiri ya. Ada Wibi Andrino. Ya bisa jadi Anies Baswedan sendiri. Bisa jadi Anies Baswedan gitu ya. Kalah komunikasi sudah. Nanti kita cek ombak sama Mas Anies. Mas Anies 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan politik ini kan kartu nggak boleh mati ya. Ya kalau Bung Anies mau maju pilkada, monggo. Nasdem jelajahi cara baru. Sementara PKB sendiri sebagai di dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024, PKB belum mengusulkan atau menentukan untuk mendukung Anies di Pilkada DKI. Belum jadi bahasan di internal kami. Belum jadi bahas begitu ya. Walaupun Nasdem mungkin sudah ancang-ancang. Karena khusus untuk nama Mas Anies, saya kira belum relevan hari-hari ini. Belum relevan begitu ya. Kita menunggu keputusan MK tanggal 2 April itu. Ini tinggal waktu 5 hari lagi lah. 5 hari lagi ya. Nah pada konteks itu kalau ditanya menyangkut soal sosok Mas Anies di PKB memang belum jadi diskusi, belum jadi obrolan. Karena kami masih menunggu hasil keputusan MK soal Pilpres 2022 April ini. Iya. Nah, kalau di kader internal sendiri, kami sudah menyiapkan di DKI untuk maju. Kebetulan kami mengalami kenaikan kursi yang cukup signifikan di DKI. Dari 5 kursi sekarang naik jadi 10 kursi. Begitu ya. Jadi di internal kami sudah menyiapkan beberapa nama. Itulah pendapat dari Nasdem sendiri yang tidak tentu atau tidak ada kepastian untuk mendukung Anies Baswedan ya. Yang jelas tadi juga Nasdem hanya ya basa-basi boleh dikata karena lebih mementingkan kadernya sendiri. Sedangkan PKB jelas tidak ada keputusan atau kepastian untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub. Sama dengan PKS. Caimin sendiri mengatakan bahwa Anies tidak ada sedikit pun ya keinginan untuk maju di Pilgub DKI. Mas Anies dan saya masih konsentrasi pada menunggu keputusan MK. Jadi tidak ada satu sikap atau niat dari Mas Anies untuk maju di pilkada karena detik ini tidak terlintas pun untuk maju pilkada karena kita masih harus melalui proses pilpres yang sampai tuntas. Sementara itu, saat menghadiri acara, Anies pun juga mengatakan hal yang sama. Anies menegaskan bahwa tengah fokus pada urusan Mahkamah Konstitusi.
berkunjung, saling silaturahmi, dan kita menjaga tradisi itu. Ya. Oke, tadi Gus Mohaimin bilang kalau PKB buka peluang untuk siapapun tokoh yang mau mendaftar di pilkada. Kira-kira Bapak ada ketertarikan kah? Banyak kader-kader. Lagi urus MK. Untuk persiapan. Itu jawaban Anies Baswedan ditanya mengenai Pilgub DKI, dan ternyata Anies Baswedan mengatakan tidak ngurusi dulu. Ya nanti kalau nggak diurusi ya benar-benar tidak diurusi dong. Ya, Anies Baswedan akhirnya keceleh, tidak ada partai yang akan mengusungnya di Pilgub DKI Jakarta, dan tentunya Anies akan menjadi pengangguran politik. Sekjen Nasdem sendiri siap mendukung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Pak Anies untuk menghantar beliau sebagai presiden. Kalau sudah selesai proses pilpres apapun hasilnya, ya Anies menjadi punya pilihan, punya kemerdekaan full untuk menentukan pilihannya. Termasuk kalau beliau memilih untuk menjadi calon gubernur lagi, ya kita nanti tentu tidak bisa tinggal diam. Sebagai kolega kita pasti ikut cawe-cawe dalam proses soal itu. Itulah jawaban daripada Sekjen Nasdem yang akan tidak tinggal diam alias tetap akan cawe-cawe apabila Anies Baswedan maju di Pilgub DKI Jakarta. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama bahwa PKS dan PKB tidak akan mendukung Anies dan lebih mementingkan kepada kadernya sendiri. Lalu bagaimana jawaban Mardhani Alisera sebagai tokoh PKS tentang pencalonan Anies Baswedan? Yang sudah menyebut nama Mas Anies Baswedan, tapi kita hargai proses di Mahkamah Konstitusi. Oh gitu. Insya Allah setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi akan ada jalan yang jelas, tegas, dan mudah. Mas Anies Baswedan orang yang punya kapasitas, punya integritas, punya kualitas. Dimanapun insya Allah akan memberi manfaat bagi bangsa ini. Itulah pendapat daripada Mardhani Alisera. Namun demikian, setelah kita ketahui bersama setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, PKS lebih mementingkan kadernya sendiri sebagaimana dikatakan oleh Ketua PKS atau Presiden PKS Ahmad Sayhu.